Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi berikutnya yaitu teorema limit ya. Teorema, teorema limit. Nah, untuk teorema limit yang harus kita pahami pada kali ini adalah teorema limit 1 sampai 6. Nah, sebelum kita masuk teorema, kita masuk definisinya dulu. Definisi. Nah, untuk definisi ini yaitu Xn, bilangan real Xn, barisan Xn ya. Barisan bilangan real Xn itu dikatakan terbatas ya. Terbatas jika terdapat M lebih dari nol ya. Sedemikian sehingga mutlak dari XN itu ya itu kurang sama dari M untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Nah, sekarang kita pahami lagi himpunan itu dikatakan terbatas ya, terbatas jika dia memiliki batas atas dan batas bawah kan gitu kemarin ya. Kalau semua himpunan dari sini ke kanan itu dikatakan himpunan batas atas, dari ini sampai ke kiri itu dikatakan himpunan batas bawah. Ini dikatakan terbatas, miliki batas atas dan batas bawah. Untuk bilangan real, kita cukup memahami apa barisan itu memiliki batas atas. Kenapa? Karena yang namanya barisan bilangan dia pasti memiliki batas bawah ya, karena dia mulainya dari n elemen bilangan asli. Berarti n-nya mulai dari satu, 2, 3 dan seterusnya. Pastinya apa terbatas di bawah ya, memiliki batas bawah. Tapi kalau untuk batas atasnya, untuk definisinya, coba diperhatikan. Ini ada misalnya X1, X2, sampai dengan XN ya. Sampai di sini adalah ada XN di sini misalnya ya. Nah, di sini coba perhatikan apa dia itu XN ini kan dia ada M lebih dari nol. Berarti di sini ada M yang lebih dari nol ya, berarti di sini ada M yang merupakan dia itu merupakan batas atasnya ya, berarti di sini. Nah, di mana XN itu mutlak dari XN itu nilainya kurang sama dari M. Berarti makanya dia dikatakan terbatas ya. Jadi ada bilangan lain yang lebih dari nol sehingga XN itu kurang sama dari M. Nah, ini dia definisinya. Nah, untuk teorema pertama, teorema satu, teorema yang pertama ya, XN dikatakan konvergen ya. XN dikatakan konvergen. Konvergen. Ya, jika XN dikatakan konvergen, maka XN itu dikatakan terbatas. Oke ya. Nah, kita pahami lagi, masih ingat ya yang materi minggu yang lalu yaitu XN konvergen. Artinya kalau dia konvergen berarti dia memiliki limit ya. Jadi kita ambil ya. Jadi apa kita ketahui bahwa XN konvergen untuk buktinya yaitu SN konvergen. SN konvergen. Nah, berarti kalau SN konvergen berarti kita anggap dia konvergennya ke X ya. Jadi SN konvergen ke X. Nah, sekarang kita ambil ya namanya epsilon, boleh terserah kita ya, pokoknya lebih dari nol gitu ya. Diambil epsilon itu sama dengan satu dulu. Nah, sehingga kalau epsilon lebih dari nol kan gitu ya, terdapat terdapat K epsilon, K epsilon ya, K epsilon itu elemen bilangan asli, kan gitu ya. Sedemikian sehingga untuk setiap n elemen n ya, apa dengan n itu lebih atau sama dari K, maka berlaku. Ini definisi yang kemarin ya, yang tadi baru Ibu bahas, yaitu XN dikurang X itu kurang dari satu, kan kurang dari epsilon, epsilonnya satu. Nah, sekarang menggunakan ketaksamaan segitiga. Ingat lagi ketaksamaan segitiga dikurang X ya. Itu apa? Ketaksamaan segitiga berarti ini kalau kurang sama dari XN dikurang dengan mutlak X, kan gitu ya. Artinya nilainya adalah kurang dari satu ya. Kurang dari satu. Nah, artinya berarti kalau XN-nya itu saja dipindah ruaskan mutlak X-nya berarti kurang satu tambah mutlak X. Oke. Nah, untuk setiap N lebih atau sama dari K. Nah, sekarang kita namakan ya. Kita sambung ke sini. Kita sambung ke sini ya. Berarti M itu adalah nilai maksimum
maksimum ya dari X1, X2 sampai dengan K kurang satu ya, K kurang satu sampai dengan K X mutlak X tambah satu. Ya, nilai maksimumnya itu adalah mutlak X tambah satu. Artinya XN ya, XN itu kurang sama dari apa? Dari M ya, dari M. Ya, kurang sama dari M. Nah, untuk setiap n elemen dari n. Nah, jadi terbukti bahwa ketika Xn konvergen maka Xn terbatas karena dia menyatakan terbatas ketika itu Xn kurang sama dari M. Oke, itu dia apanya ya mengenai teorema satu. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut berikutnya yaitu teorema 2. Nah, untuk teorema 2 ini sama halnya dengan apa ya? Fungsi ya, seperti fungsi bentuknya ya. Kalau misalnya fx tambah gx kan gitu ya. Berarti kalau misalnya apa berarti kita jumlahkan fx dulu baru gx kan gitu ya. Nah, ini kalau teorema 2 ini hampir itu juga sifat yang kita ambil gitu ya. Jika 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 X itu konvergen ke XN gitu ya dan kemudian jika apa mohon maaf namanya konvergennya ke X lah ya. Nah, XN itu barisannya ya. Nah, misalkan ya, jika X itu sama dengan XN, dia konvergen ke X, kemudian Y itu dia barisannya YN konvergen ke Y, ya, dengan C itu adalah elemen bilangan real, maka berlaku di sini ya, maka berlaku di sini yang pertama itu adalah X tambah kurang Y itu sama dengan X tambah Y, gitu ya. Nah, kalau kita bentuk ini sebenarnya kalau dalam bentuk limit ini apa bentuknya? Ini adalah limit dari xn itu sama dengan x kan gitu ya. Limit dari yn itu sama dengan y. Jadi kalau kita bentuk ini limit xn ditambah yn atau kurang ya. Ini akan sama dengan limit xn ya ditambah atau dikurang dengan limit yn ya. Nah, sama dengan limit xn itu adalah x, limit yn itu adalah y kan gitu. Itu bentuknya ya. Nah, yang kedua yaitu x kali y ya sama dengan xy. Kemudian yang ketiga yaitu cx itu sama dengan c kali x ya. Artinya kalau misalnya penulisannya kita ganti dalam limit bisa ya. Berarti kalau misalnya limit c x n itu artinya sama dengan C dikali limit xn. Nah, limit xn itu adalah x tadi ya. Nah, oke, itu dia ya. Nah, sekarang kita buktikan yang pertama. Nah, untuk yang pertama yang akan dibuktikan ya, akan dibuktikan yaitu limit xn ditambah dengan yn itu sama dengan limit xn ditambah limit yn. Jadi ya hasilnya itu sama dengan x tambah y kan gitu ya. Yang mau kita buktikan. Gunakan definisi ya. Nah, buktinya untuk bukti oke, kita lihat ya. Ambil sebarang epsilon, epsilon lebih dari nol. Jadi ambil sebarang ya, ambil sebarang epsilon lebih dari nol ya. Karena xn itu konvergen dia ke x ya, maka terdapat terdapat N0 elemen dari bilangan asli yang N0 ini tadi K epsilon kita ambil ya. Nah, sedemikian sehingga ya untuk setiap N elemen dari N berlaku N lebih atau sama dari N0. Sehingga berlaku di sini yaitu mutlak dari xn dikurang x itu kurang dari epsilon per 2. Ini kita manipulasi aja ya. Epsilonnya itu adalah epsilon per 2 ya. Karena dia nanti ada dua.
Nah, di Y juga begitu. Ambil epsilon lebih dari nol, YN itu konvergen dia ke Y, maka terdapatlah N1 elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N elemen N, ya, maka N itu lebih sama dari N1. Berlaku di sini ya, yaitu YN dikurang Y itu kurang dari epsilon per 2. Oke, nah apa setelah kita ambil ya maka kita ambil untuk N2 sekarang kita untuk dapatkan untuk melanjutkannya berarti kita harus pilih nih pilih pilih ya yaitu N2 yaitu nilai maksimum maksimum dari N0 dan N1. Maka akibatnya ya, akibatnya itu N lebih sama dari N2. Nah, berlaku jadinya itu adalah XN ditambah dengan YN ya. XN tambah YN dikurang dengan X kurang Y ya. Itu akan sama dengan ya kurang sama ya. Atau boleh juga diurai dulu berarti XN dikurang X ya. Kemudian masih di dalam apa ya? Dalam kurung belum di mutlak. Kalau udah pakai mutlak berarti dia udah menggunakan kesamaan segitiga ya, udah pakai tanda kurang dia. Berarti X kemudian ditambah dengan YN dikurang Y ya. Nah, ini berarti bisa kita urai lagi berarti XN dikurang X ya ditambah dengan YN dikurang Y. Oke, kita lanjut berikutnya. Selanjutnya yaitu tadi xn dikurang x itu adalah epsilon per 2. Ini juga epsilon per 2. Berarti kurang sama dari epsilon. Nah, sehingga bisa kita buktikan bahwa xn itu, xn tambah yn itu konvergen dia ke x kurang y. Itu dia ya. Nah, begitu juga kalau misalnya tandanya kurang ya. Nah, itu dia. Oke, untuk yang kedua dan ketiga itu silahkan dilanjutkan pembuktiannya ya. Masih dalam teorema 2 ya. Yang I2 dan I3 itu silahkan itu hampir sama cara pembuktiannya.